Tapi juga tunggakan ini sulit untuk terkikis di Mahkamah Agung atau di pengadilan ya. Karena sebuah perkara di pengadilan itu tidak hari ini dilimpahkan, hari ini ditangani, hari ini putus, tidak kan? Kalau yang perkaranya diterima misalnya bulan Juni, barangkali akan putus pada tahun itu. Tapi kalau yang diterima bulan Desember, pasti tidak akan bisa diputuskan kalau perkaranya berdata gugatan misalnya, karena butuh waktu, misalnya 5 bulan selesai. Sampai hari ini bagaimana kondisinya? Apakah masyarakat sudah mulai menggunakan sistem tadi itu? Kalau berkaitan perkara perdata, ya perkara perdata penggunaan e-court tadi ya, kan kalau di pengalaman saya di beberapa pengadilan itu 100% semuanya menggunakan itu. Yang menjadi masalah adalah tadi sidangnya. Sidangnya kadang-kadang ada yang sidangnya cukup pakai aplikasi. Tapi ada yang kepengen datang langsung. Bertemu langsung dengan hakim. Ya. Dulu di Purwakarta ini mungkin baru 1 minggu juga ya. 1 minggu saya jadi ketua, sudah di demo. Oh, sudah di demo. Demo oleh aliansi LSM Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita mengundang ada dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Waduh, ada Pak Hasanuddin. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Pak Fadil, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Hasan sehat nih? Sehat. Waduh, selamat datang di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Nah, ini saya baru seminggu ya? Saya baru seminggu di sini, dilantik kemarin ya tanggal 4. Ya, tapi setelah tanggal 4 dilantik ternyata saya pun banyak kegiatan di luar. Ya kan? Jadi kalau melaksanakan tugasnya sebenarnya juga baru seminggu kurang lebih. Oke. Dan selama 1 minggu ini ya saya baru mulai belajar mengenai Cibinong ya. Pengadilan Cibinong mulai saya mengenal, kemudian masyarakatnya juga mengenal. Termasuk saya datang ke podcast ini. Oke, terima kasih. Ini adalah kehadiran saya pertama kali di undangan di luar kantor ya. Ini di sini. Oke, pertama kali tampil di media Kabupaten Bogor juga di sini dong? Di sini. Oke. Bagaimana rasanya di Kabupaten Bogor hari ini? Udah seminggu ini? 1 minggu ini tentu saja kalau saya karena lebih pada lingkup tugas saya di pengadilan ya, yang saya rasakan tentu saja berkaitan dengan pengadilan. Tugas di Pengadilan Negeri Cibinong ini tentu saja lebih kompleks, lebih banyak dibandingkan dengan ketika saya bertugas misalnya di Purwakarta. Karena sebelum di Cibinong ini saya di Purwakarta. Purwakarta dengan perkara yang mungkin seperempatnya Cibinong tentu saja beban kerjanya barangkali tidak sebanyak di sini. Di sini banyak beban kerjanya tentu saja, tapi tentu saja kita lakukan semuanya dengan baik. Kita selalu fokus bagaimana supaya namanya pengadilan ini kan fokusnya penanganan perkara tentu saja. Bagaimana penanganan perkara ini bisa cepat, bisa betul-betul memberikan keadilan bagi masyarakat. Oke, perkara mungkin sudah untuk di Cibinong sendiri sudah ada perkara yang ditangani, Pak? Kalau perkara yang ditangani tentu saja ada ya, walaupun belum banyak dan tentu saja baru ya. Langsung ada tugas gitu, baru seminggu tentu juga saja, ya. Kita begitu dilantik saat itu, hari itu juga kita sudah siap dengan berbagai tugas yang diberikan oleh pimpinan. Apa hari ini yang paling dilihat di Kabupaten Bogor ini? Di Kabupaten Bogor ini karena sehari ini saya lebih fokus di kantor. Tadi saya ada persidangan tentu saja, kemudian juga saya fokus bagaimana mengevaluasi ya. Kita selalu melakukan monef di kantor kita. Bagaimana tugas-tugas itu bisa berjalan baik. Jadi Pengadilan Negeri Cibinong ini sebagaimana layaknya sebuah satuan kerja, unit kerja, tentu saja kita selalu berusaha membangun zona integritas menuju BPK. Ya. Ketika kita membangun zona integritas menuju BPK, salah satu yang harus kita kerjakan adalah monef secara berkala. Jadi ada 7 hal yang harus kita lakukan. Ya. 1 adalah bagaimana transformasi komitmen pimpinan kepada jajaran. Bagaimana komitmen pimpinan itu betul-betul diterima, kemudian juga tidak ada resistensi dengan jajaran. Kedua, kita harus melakukan memenuhi 6 area zona integritas. Ada misalnya ada manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini sebenarnya adalah semacam standar tata kelola, standar atau standar manajemen. Kemudian yang kita lakukan tentu saja adalah kita harus selalu melakukan survei mengenai indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi. Kita lakukan 3 bulan sekali. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah membuat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Kemudian yang kelima yang harus kita lakukan, mestinya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Kemudian yang keenam, kita juga melakukan manajemen media.
Wah, salah satunya ini ya. Ini terus datang ke sini juga manajemen media. Oke, jadi salah satu tugas sudah selesai gitu ya. Belum juga, masih banyak. Sudah mulai kan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah monef secara berkala. Inilah yang kami lakukan. Oke, tadi ada pelayanan publik dan juga korupsi gitu, anti korupsi. Kalau kita bicara pelayanan publiknya dulu dah, apa yang mungkin harus dilakukan PN Cibinong dan juga masyarakat ini agar memang konstelasinya nyambung dan fokus dari tugas PN Cibinong melakukan pelayanan publik itu bisa berjalan? Pelayanan publik yang kita lakukan ya, salah satu yang kita bangun outputnya ini kan mestinya adalah peningkatan kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik itu mestinya adalah pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah kalau ada biayanya. Ya, karena ada layanan-layanan yang memang dibutuhkan biaya karena ini sesuai dengan hukum acara. Ya misalnya perkara perdata itu dikenakan biaya, aturannya begitu. Karena ini adalah perkara privat. Kemudian tadi lebih cepat, lebih murah, lebih sederhana tentu saja. Nah tentu saja layanan publik yang kami lakukan itu kita mengupayakan menjadi semacam itu. Lebih cepatnya seperti apa? Lebih cepatnya misalnya kalau kita sebuah layanan yang ditentukan misalnya 7 hari tuntas, kita bisa membuat inovasinya menjadi misalnya 2 hari tuntas. Caranya seperti apa tuh Pak? Ya tentu saja kita membuat sistemnya kan, kita membuat SOP-nya. Pertama kita membuat instruksi kerjanya. Dari situlah kemudian bisa dijalankan ya, di jajaran bawah. Banyak hal yang kita lakukan yang biasanya misalnya 7 hari kerja umumnya tuntas, tapi kita bisa menjadikannya one day finish, 1 hari selesai. Oke. Gitu. Nah, inilah yang kami lakukan. Ini salah satu layanan publik. Tapi bagaimana intinya peningkatan layanan publik itu bagian. Mestinya layanan publik itu bisa diukur setidaknya dari 9 hal. Ya. 9 hal itu ini kita mengikuti peraturan Mentan. Ya, ada 9 hal itu adalah berkaitan dengan kepastian perilaku petugasnya kayak apa. Perilaku petugas itu mestinya kita pastikan. Baku maksudnya. Baku. Kemudian juga kompetensinya itu harus baku. Alurnya harus baku, biayanya harus baku, dan lain sebagainya. Ada 9 item di situ. Ada 9 item. Untuk prosesnya bisa lebih cepat gitu ya? Ya, untuk bagaimana sebuah layanan publik itu lebih berkualitas, dalam arti lebih cepat, lebih murah, lebih sederhana. Oke. Kalau lebih sederhana, ini seperti apa? Lebih sederhana itu konsepnya seperti apa? Tanpa menghilangkan integritas itu pastinya gitu. Lebih sederhana itu ya kalau bisa, apalagi bicara integritas. Ya, sekarang ini banyak sekali layanan pengadilan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Misalnya layanan berkaitan dengan pendaftaran perkara ya, pendaftaran perkara gugatan misalnya atau permohonan. Sebelumnya yang namanya pendaftaran perkara itu orang harus datang ke pengadilan kemudian mendaftarkannya secara manual, otomatis membawa berkas. Ya. Otomatis tentu saja ada pertemuan dengan petugas. Tapi dengan kebijakan Mahkamah Agung saat ini ada yang namanya aplikasi electronic court. Ya, pendaftaran perkara gugatan ataupun permohonan dalam perkara perdata itu tidak perlu datang kepada pengadilan. Dia bisa mengunggahnya, mengunggah dokumen-dokumennya, pendaftarannya itu dari rumah. Ketika kita mendaftar tadi melalui core itu nanti akan ada beberapa langkah. Pertama-tama pendaftarannya itu e-filing secara elektronik, ya, pengunggahan berkasnya, gugatannya, surat kuasa itu secara elektronik. Kemudian setelah mendaftarkan itu, kemudian akan muncul biayanya. Biayanya itu akan otomatis muncul dari sistem, dan biayanya itu harus dibayar dari nomor virtual account yang ada di situ ke bank yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga, nanti pemanggilan pihak-pihaknya itu secara online. Istilah kami e-summon. Ya, tadi yang pembayaran itu e-payment. E-summon, 3 hal udah ya. Nanti setelah pemanggilan kemudian sidangnya pun ada proses yang namanya e-litigasi. E-litigasi ini kalau dalam perkara perdata selama ini adalah untuk misalnya pemberian jawaban gugatan. Jadi mungkin bisa saya ceritakan gini, yang namanya proses persidangan secara hukum acara, secara aturan itu pasti persidangan perkara perdata akan mulai pertemuan pertama, para pihak datang. Ketika datang, umpama para pihak datang di persidangan, menghadap di persidangan, kemudian akan ditunjuk mediatornya untuk mendamaikan. Nah, setelah misalnya didamaikan umpama gagal, maka sidang berikutnya lagi tentu saja adalah pembacaan gugatan. Habis pembacaan gugatan, kemudian akan ditunda 1 minggu dengan agenda jawaban gugatan. Nanti ditunda 1 minggu lagi. Itu istilahnya replik atau tanggapan terhadap jawaban tadi. Kemudian ditunda 1 minggu lagi, duplik tanggapan terhadap jawaban. Baru setelah itu pembuktian. Setelah pembuktian dari penggugat dan tergugat selesai, nanti ada kesimpulan para pihak. Setelah kesimpulan putusan.
Proses tadi biasanya kita tunda 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Tentu prosesnya panjang. Panjang. Dan orang ini harus datang di persidangan. Tapi dengan e-litigasi, dalam proses jawab menjawab tadi, yaitu pembacaan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan putusan, orang itu tidak perlu datang di pengadilan. Dia hanya mengunggah jawabannya, misalnya di aplikasi tadi, aplikasi e-court tadi. Replik, dupliknya, kesimpulannya, juga putusannya. Nah, ketika putusan masyarakat atau pengguna tidak perlu datang, putusan itu akan diunggah di aplikasi tadi. Nanti para pihak sudah bisa melihat putusannya di situ. Oke, jadi lebih simpel sebenarnya. Semuanya lebih simpel. Jadi kemajuan pengadilan saat ini luar biasa. Hal ini dilakukan karena pasca COVID saja? Tidak. Ya, jadi kalau mengenai kebijakan mengenai e-court tadi ini sudah sebelum COVID. Ya, kalau tidak salah, ini saya nanti mungkin betul atau tidak, tapi dikoreksi lagi karena saya tidak bawa datanya. Tapi ini setidaknya tahun 2019 itu sudah kita lakukan. Padahal COVID tahun 2020 awal. Artinya karena perkembangan teknologi. Ya kan? Perkembangan teknologi itu luar biasa dan kami Mahkamah Agung itu begitu responsifnya. Bukan cuma berkaitan dengan perkara perdata tadi, perkara pidana juga. Bisa juga ya? Iya. Sekarang ada aturan baru kalau tidak salah Perma nomor 8 tahun 2022. Ya, yang nanti ke depan intinya juga persidangannya itu secara online, ya kan? Misalnya jaksa mengunggah berkasnya di aplikasi, penasihat hukum mengunggah berkasnya di aplikasi, pemanggilan atau pemberitahuannya pun via domisili elektronik dan lain sebagainya. Ini sudah perkembangan yang luar biasa sekali. Jadi kalau selama ini misalnya dalam perkara perdata tadi kan aturan-aturannya masih dalam hukum acara, istilahnya hukum formal, hukum acara. Jadi kalau hukum kita ini ada hukum material. Hukum material ini adalah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ya misalnya KUH Perdata ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu material. Tapi bagaimana cara menegakkan hukum material kan hukum formil, hukum acara. Hukum acaranya kita mengenai acara perdata ini masih dari zaman Belanda. Masih dalam HR atau Herisiana Inland Reglement. Tentu saja sudah agak jadul gitu ya. Makanya Mahkamah Agung ternyata begitu responsif. HR ini undang-undang, tapi Mahkamah Agung berani mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Yang sebenarnya derajatnya tentu saja di bawah undang-undang. Perma ini, peraturan Mahkamah Agung ternyata bisa semacam ya dapat dikatakan agak berbeda dengan HR tadi hukum acaranya. Mahkamah Agung berani melakukan itu. Kurang lebih begitu. Begitu juga berkaitan dengan pidana karena ada peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang menurut saya terobosan-terobosan yang luar biasa yang responsif terhadap kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Untuk ikut atau masuk ke dalam sistem tersebut ini pilihan atau memang ditentukan? Untuk masuk dalam sistem ini ya, kalau awalnya berkaitan dengan perkara perdata, ini tentu saja adalah pilihan. Seorang penggugat yang akan mengajukan gugatan, dia bisa mengajukannya via e-court tadi. Tapi ketika tergugatnya didampingi atau diwakili oleh penasihat hukum, wajib e-litigasi. Tapi kalau tidak didampingi penasihat hukum, itu boleh tidak menggunakan e-litigasi, masih sidang manual. Kurang lebih begitu. Tapi ini juga ada perkembangan baru di aturan-aturan terbaru yang intinya sebenarnya mendorong semuanya nanti online. Cuma memang kan semua harus step by step. Saya melihat beberapa aturan-aturan itu muncul biasanya ibaratnya mungkin akan mencapai 10 step. Dimulai dari tangga 1, nanti aturannya direvisi lagi ke tangga 2 dan sampai hari ini bagaimana kondisinya? Apakah masyarakat sudah mulai menggunakan sistem tadi itu? Kalau berkaitan perkara perdata, ya perkara perdata penggunaan e-court tadi, pendaftaran perkara secara online tadi, mayoritas sudah, mungkin bukan mayoritas, 100% ya. Kalau di pengalaman saya di beberapa pengadilan itu 100% semuanya menggunakan itu. Yang menjadi masalah adalah tadi sidangnya. Sidangnya kadang-kadang ada yang mau e-litigasi, artinya sidangnya cukup pakai aplikasi. Tapi ada yang kepengen datang langsung, bertemu langsung dengan hakim. Ya. Padahal mestinya bertemu langsung ini hanya cukup misalnya pemeriksaan saksi saja. Nah, itu bertemu langsung. Selain itu bisa secara aplikasi. Begitu juga dalam perkara pidana. Perkara pidana barangkali sekarang yang sedang dikembangkan adalah permohonan penyitaan, permohonan persetujuan penyitaan atau izin penyitaan, persetujuan penggeledahan atau izin penggeledahan, perpanjangan penahanan, kemudian permohonan izin besuk, kemudian permohonan diversi dari penyidik atau penuntut umum, bahkan pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan itu via aplikasi. Kalau dulu kan harus datang langsung. Betul.
Dan kita untuk di PEN Cibinong ini tahun ini dalam 1 minggu 2 minggu ini saya lihat perkembangannya cukup signifikan berkaitan dengan penggunaan aplikasi terkait perkara pidana, yaitu berpadu tadi, elektronik berkas perkara terpadu. Semuanya melalui pelimpahannya melalui itu. Tinggal sidangnya memang masih bertahap, masih saat ini masih via ketemu langsung. Oke, ini kan baru nih 2023 baru lah, apalagi Pak Sanudi juga baru 1 minggu. Ya, sudah banyak dong itu ya. Sudah banyak nih kasus yang akhirnya melakukan sistem online tadi. Ya, kalau selama 1 minggu yang dilakukan sebenarnya ini karena kebijakan dari pimpinan untuk bagaimana kebijakan-kebijakan, karena ini juga berkaitan dengan berpadu tadi, itu adalah kebijakan Mahkamah Agung sebenarnya. Itu betul-betul PEN Cibinong menerapkannya, sehingga kami juga mendorong kepada masyarakat untuk menggunakannya, kepada penyidik, kepada penuntut umum untuk menggunakannya. Oke, tadi selain pelayanan publik lah, ya, tapi juga tadi ada integritas untuk anti korupsi gitu. Nah, apa aja yang dilakukan oleh PEN Cibinong salah satunya? Jadi kalau berkaitan dengan integritas ya, kita tentu saja kalau di Mahkamah Agung ini pertama-tama ada aturan internal, ada peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016. Ini kita mengenalnya sebagai paket pengawasan. Ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 ini tentang disiplin hakim. Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 ini tentang pembinaan dan pengawasan atasan langsung. Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 ini tentang pengaduan. Ya. Tentu saja inilah yang kita terapkan untuk menjaga sistem tetap berjalan bagus, tentu saja menjaga integritasnya juga. Ya. Dan di PEN Cibinong ini ada 23 hakim. Ya, 23 hakim ini sekarang ini tentu saja sudah bekerja maksimal memberikan keadilan, ya, bersidang perkara banyak, ya. Perkara pidana kurang lebih 700 dalam setahun, kurang sedikit. Perkara perdata kurang lebih 440 dalam setahun tahun lalu. Itu belum perkara tilang, acara cepat, pra peradilan dan lain sebagainya. Ini tentu saja memang cukup banyak, ya. Dan tentu saja bagaimana ini bisa berjalan sesuai realnya, tentu saja dilakukanlah pembinaan terus-menerus oleh pimpinan. Oke, ada 5 juta lebih masyarakat di Kabupaten Bogor. Ya. Luas sekali Kabupaten Bogor. Apakah dengan 23 hakim ini dikatakan cukup? Kalau dikatakan cukup, kita menerima apa yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tentu saja, ya. Kita tidak punya kewenangan untuk menambah jumlah hakim atau mengurangi jumlah hakim. Karena penempatan seorang hakim itu adalah dari Mahkamah Agung, dari pimpinan. 23 hakim ini apakah cukup atau tidak, selama ini tahun 2022 berjalan dengan baik. Perkara-perkara berjalan disidangkan dengan baik. Dalam catatan saya, penanganan perkara dalam 1 tahun ini setidaknya bahkan yang diputus lebih dari 100%. Kenapa bisa lebih dari 100%? Karena masih ditambah sisa tahun sebelumnya. Sisa tahun sebelumnya bisa diselesaikan dalam tahun 2022, ditambah perkara yang masuk tahun 2022, sehingga lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Sehingga kalau itu terjadi terus-menerus setiap tahun, kan terkikis tunggakan-tunggakan. Tapi juga tunggakan ini sulit untuk terkikis di Mahkamah Agung atau di pengadilan, ya. Karena sebuah perkara di pengadilan itu bisa tidak hari ini dilimpahkan, hari ini ditangani, hari ini putus, tidak, kan? Kalau yang perkaranya diterima misalnya bulan Juni, barangkali akan putus pada tahun itu. Tapi kalau yang diterima bulan Desember, pasti tidak akan bisa diputuskan. Kalau perkaranya berdata gugatan misalnya, karena butuh waktu, misalnya 5 bulan selesai. Artinya tidak akan bisa selesai pada tahun itu. Oke, target-targetnya biasanya kalau untuk pidana itu paling lama atau paling cepat tuh ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari segi regulasi, ya, yang ada itu penanganan perkara 5 bulan. Nah, 5 bulan. Apakah boleh lebih dari 5 bulan? Boleh. Asalkan nanti hakim melaporkan kepada pimpinan, melaporkan kepada ketua pengadilan, yang ditembuskan kepada ketua pengadilan tinggi dan ditembuskan kepada ketua Mahkamah Agung. Jadi tidak tentu saja harus ada alasannya, gitu kan. Tidak serta-merta semua perkara diputus lebih dari 5 bulan, harus ada alasan. Harus ada alasannya. Saya bicara kebijakan saja di Pengadilan Negeri Cibinong, ya. Ya, saya kembali saja ke masalah integritas tadi. Di samping pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terus-menerus oleh pembinaan, juga pengawasan, ya, tadi, ya. Jadi
kalau di pengadilan ini atasan langsung ini punya kewajiban memberikan pengawasan melekat. Ya. Jadi tidak ada kata pimpinan atasan langsung itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh bawahannya. Nah inilah yang kita lakukan. Sehingga dengan harapan dengan demikian akan pelanggaran-pelanggaran itu akan ya minimal lah. Ya. Di samping itu juga kita punya sarana tadi, Perma nomor 9 itu mengenai pengaduan ya. Masyarakat kan boleh melakukan memberikan kontrol kepada pengadilan dengan memberikan pengaduan. Saran pengaduan, terutama pengaduan. Mahkamah Agung punya aplikasi namanya SIWAS, Sistem Pengawasan. Masyarakat bisa pelanggaran-pelanggaran yang ada bisa diadukan lewat SIWAS itu, dan itu ditangani langsung oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Oke, sampai hari ini banyak yang melakukan laporan aduan seperti itu, Pak? Secara keseluruhan di pengadilan-pengadilan itu pengaduan via aplikasi SIWAS ini kan tentu saja ada, dan saya lihat kalau di websitenya Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu terakhir bulan Januari kemarin misalnya ada rilis mengenai sanksi yang diberikan kepada jajaran pengadilan yang melanggar. Tentu saja itu kan karena ada laporan, kemudian diperiksa dan ada bukti. Gitu. Jadi itu di pengadilan seluruh Indonesia tentu saja tetap ada. Oke, itu bukti bahwa salah satu integritas itu dilakukan gitulah intinya. Iya, ini bukti bahwa pengawasan oleh Mahkamah Agung itu betul-betul dilakukan melalui badan pengawasan, melalui pengadilan tinggi, kemudian melalui atasan langsung. Oke, lalu kita bicara backgroundnya Pak Hasan ini ya. Kalau tadi kan ini sudah bicara bahwa integritas, lalu program pelayanan publik yang memang katakan sudah sangat baiklah dilakukan untuk masyarakat, terutama di Kabupaten Bogor hari ini. Kalau kita bicara PN Cibinong, background Pak Hasan ini sudah malang melintang juga lah katakan seperti itu di pengadilan. Sejauh ini ada berapa tempat yang sudah ditempati di pengadilan itu, Pak? Jadi saya ini calon hakim tahun 2001. Pertama kali ditempatkan sebagai calon hakim itu di Pengadilan Negeri Tegal, Jawa Tengah. Nah, habis itu sebagai hakim pertama kali itu saya ditempatkan di Tual. Pernah tahu Tual? Tual di mana tuh Tual? Nah, itu kan belum tentu tahu. Belum pernah dengar kayaknya itu ya. Tual itu di Maluku Tenggara. Ya, jauh sekali ya. Maluku Tenggara, kalau saya melihatnya Tual itu waktu zaman saya ditempatkan di sana. Itu kalau kita dari Ambon ke Tual itu kalau naik kapal Pelni itu setidaknya 24 jam. 24 jam. Satu hari satu malam. Tapi kalau dari Tual ke Fakfak, Papua justru lebih dekat, 8 jam. Ini kepulauan lah ya. Dari Tual itu kemudian kita dimutasikan sebagai hakim di Lampung Tengah, di Gunung Sugi. Kemudian setelah itu kita menjadi hakim di Bitung, Sulawesi Utara. Habis di Bitung, Sulawesi Utara itu menjadi wakil di Tilamuta. Nah, Tilamuta juga pasti tidak tahu. Ya, karena kayaknya udah keliling-keliling kita belum ini ya. Tilamuta ini di Gorontalo, sebuah pengadilan kecil lah ya, kelas 2. Kemudian di situ menjadi ketua, kemudian dipromosikan jadi ketua di Tilamuta juga. Dari ketua Tilamuta kemudian dipromosikan menjadi ketua di Mempawah, Kalimantan Barat. Mempawah juga kelas 2. Tentu saja habis kelas 2 kita ke grade yang lebih tinggi, yaitu kelas 1B. Setelah itu kita menjadi wakil di kelas 1B PN Singkawang, kemudian menjadi ketua PN Singkawang 1B. Setelah itu dimutasikan sebagai KPN Purwakarta 1B. Nah sekarang sebagai wakil Cibinong kelas 1A. Waduh, baru 1 minggu. Harus 1 minggu. Kalau dari kasus-kasus yang sebelumnya katakan di Purwakarta lah, biasanya atau yang paling diingat lah sama Pak Hasanuddin ini dalam melakukan persidangan apa Pak Hasan? Boleh cerita lah sedikit di gitu. Ya kalau di Purwakarta ini suka duka sebagai pimpinan saja, sebagai struktural. Dulu di Purwakarta ini mungkin baru 1 minggu juga ya. 1 minggu saya jadi ketua, sudah di demo. Oh sudah di demo? Di demo oleh aliansi LSM se-Purwakarta. Kurang lebih begitu kan. Mungkin ini pengalaman yang menurut saya juga baru pertama saya alami ya. Ketika di demo itu ada tuntutan ada berapa tuntutan ya. Salah satu tuntutannya ya agar ketua Pengadilan Negeri Purwakarta mundur dari jabatannya. Baru 1 minggu padahal? Harus 1 minggu. Waduh, kenapa itu gara-garanya baru 1 minggu panjang, ya? udah langsung disuruh turun aja ya? Ya itu namanya demo kan namanya aspirasi ya. Ada mungkin ada ketidakpuasan, tapi ada hal-hal yang ada kaitannya dengan sistem yang ada sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya. Tetapi
kegagalan mungkin kalau didapat dikatakan sebuah kegagalan sistem yang ada sebelumnya, justru dalam 1 minggu 2 minggu kita menjadi pimpinan bisa kita selesaikan tuntas. Kurang lebih begitu. Itu pengalaman menjadi pimpinan. Kalau pengalaman menjadi hakim tentu saja ya banyak suka dukanya. Ketika menjadi hakim, apalagi hakim di luar Jawa, ya karakter masyarakat ini kan berbeda-beda. Ya. Biasanya orang yang sidang ini belum tentu semuanya sama ya. Ada juga yang inginnya pokoknya harus menang. Ya, sehingga ketika dia kalah nanti melontarkan isu begini dan begitu, kemudian juga ketidakpuasan lah artinya. Ya, karena ketidakpuasan. Kemudian juga bahkan sampai mengancam, ya kira-kira mengancam jiwa. Ya. Itu pernah terjadi di daerah Maluku. Ya, misalnya, tapi ini zaman dulu ya, karena memang saya melihat pengadilan ini kita harus memperkuat pengamanan di pengadilan sebenarnya ya. Kita beda dengan pengadilan di Amerika misalnya. Kalau di Amerika sebuah pengadilan itu ada pengamanannya khusus oleh polisi khusus yang namanya marshal. Tapi di pengadilan kan tidak ada. Pengadilan di Indonesia tidak ada. Kalau butuh apa-apa kita harus koordinasi dengan kepolisian misalnya. Ya kurang ya kalau kita tahu akan ada apa-apa, kan belum tentu kita tahu. Betul. Ya, kurang lebih demikian. Jadi kalau di pengadilan mungkin salah satu catatan saya yang mestinya kita tingkatkan adalah kewibawaan sebuah pengadilan juga dipengaruhi oleh pengamanan, ya kan? Itu penting berarti seharusnya. Menurut saya penting sekali karena selama inilah tidak perlu katakan ini kasusnya kasus yang besar misalkan seperti itu atau melibatkan banyak orang. Tapi penting juga walaupun ini katakan kita tidak tahu sebenarnya kasusnya akan seperti apa, pengamanan harus ada dong. Selalu ada harus. Tapi kalau hari ini di PN Cibinong sidang berjalan seperti biasa, pengamanan tentu saja dilakukan oleh petugas sidang dan oleh security. Oke. Itu saja. Ini yang wajar, yang lazim dilakukan oleh semua pengadilan di Indonesia demikian. Kecuali kalau ada perkara-perkara tertentu yang misalnya rawan atau ada potensi kerusuhan, potensi yang tidak baik, barulah biasanya kita koordinasi dengan pihak pengamanan. Ya. Biasanya di pengadilan kita membuat semacam satgas pengamanan. Ya, kurang lebih begitu. Oke, Pak Hasan bicara Kabupaten Bogor atau ke depan lah kira-kira, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bogor? Ya kalau untuk masyarakat Kabupaten Bogor ini, kita di pengadilan ini adalah benteng terakhir keadilan. Ya kan? Masyarakat tentu saja jangan ragu, silahkan mencari keadilan di pengadilan. Tetapi tentu saja pengadilan ini ketika orang mempercayakan kepada pengadilan perkaranya, tentu saja juga harus percaya dengan putusannya atau dengan keadilan yang diberikan. Saya kira itu saja sih. Harus percaya ini? Ya harus percaya dong. Kan mereka percaya pada kami dengan datang ke kami, meminta keadilan kepada kami, tentu saja harus percaya juga dengan putusan atau keadilan yang kami berikan. Sebagai benteng terakhir. Sebagai benteng terakhir keadilan, last resort. Last resort, keren. Oke, makasih banyak ini Pak Waka ya, Pak Hasanuddin atas waktunya, baru seminggu sudah mampir ke kantor kita, ke studio kita gitu ya. Sukses buat PN Cibinong dan terus banyakkan hakim-hakim yang luar biasa untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah hadir di Bogor Update. Oke. Ya, ini adalah undangan pertama saya. Terima kasih atas diskusi kali ini. Oke. Thank you banget dan kita ketemu lagi di next time podcast kita. Bye. Makasih Pak.